menyenangkan sekali saat jemaat kita semua bisa menyembah Tuhan dengan lagu yang baru, dengan luapan hati kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih indah ya daripada semua apa yang kita bisa lakukan gitu. Karena saya percaya sekali bahwa Tuhan itu Allah yang senang sekali pada waktu kita memuji Dia, menyembah Dia. Ya, Dia Allah yang mudah disenangkan, saudara. Ya, Dia itu Allah yang sangat mudah untuk disenangkan. Ya, Dia bukan Allah yang sulit untuk dibuat gembira, dibuat happy. Ya, bahkan firman Tuhan katakan, Dia melihat kita aja, Dia bergirang, Dia bersorak atas kita. Ya, jadi saudara itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita punya Allah Bapa yang sangat mudah disenangkan, sangat mudah untuk bersuka, ya bahkan di dalam hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak sempurna yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya untuk Dia, Dia senang sekali dan Dia sangat mudah untuk bergembira karenanya. Nah, hari ini ada satu firman, kita masih dalam konteks bulan Februari tentang kasih. Kita seringkali merasakan bahwa kasih itu sepertinya kasih Allah itu hanya bisa kita rasakan saat kita mengalami masa-masa yang baik dalam hidup kita. Ya, saat kita tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, lalu kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan saat kita mengalami jawaban doa, ya itu sepertinya, wah Tuhan itu benar-benar mengasihi saya gitu. Tapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa ternyata kasih Allah itu begitu sempurna sampai tidak lagi berkaitan dengan keadaan kita. Tidak lagi berkaitan dengan kondisi kita sebetulnya. Ya, nah hari ini firman Tuhan judulnya Aku Dikasihi, dipanggil untuk mengalami perhentiannya. Ini satu firman yang saya pikir hal yang luar biasa yang kita mau sama-sama pegang dan kita bawa pulang. Ya, bahwa perhentian itu artinya sabat di dalam Tuhan, satu rest dalam jiwa kita. Itu tidak hanya sekedar satu momen, satu waktu, satu keadaan, tapi itu bisa kita alami setiap hari, setiap waktu, dalam setiap keadaan. Itulah hal yang indah yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Ya, banyak sekali kita anak-anak Tuhan yang tidak mengalaminya dalam hidup kekristenannya dan sangat menyedihkan sebetulnya. Kita semua perlu untuk terus bertumbuh dalam setiap hari, setiap saat masuk ke dalam perhentian Tuhan. Ya, ini satu hal yang menjadi PR kita setiap waktu sebenarnya. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan sekarang ini, semua tidak jelas. Kita perlu untuk terus ingat bahwa ada tempat perhentian loh. Ada tempat kita bisa menemukan rest buat jiwa kita, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Saya mau buka dengan satu cerita ya. Saya ingat sekali waktu saya kecil, itu satu momen yang, ada banyak momen yang berkesan. Tapi waktu saya kecil, momen yang paling berkesan adalah saat saya sakit. Dan kemudian mama saya itu menemani saya duduk di sebelah ranjang. Ya namanya anak sakit, kita semua sakit tahu kalau sakit itu gak enak rasanya ya. Demam gak enak. Tapi mama saya duduk sebelah ranjang dan kemudian dia itu menepuk-nepuk saya. Karena saya nangis terus ya, mungkin karena saya panas badannya. Dia tepuk-tepuk saya terus tepuk. Sampai akhirnya saya itu merasa ada damai, ada tenang. Dan kemudian saya bisa tidur, bisa istirahat. Ya sampai akhirnya saya nggak tahu mama saya keluar dari kamar kapan. Tapi saya bisa rest di dalam keadaan saya sakit. Nah, saya percaya sekali bahwa itu juga sebetulnya yang kita bisa alami dalam Tuhan. Ya, saat kita bahkan sakit, saat kita mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kita, Tuhan itu ingin menepuk, ingin memberikan belayan, ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya buat saudara. Ya, tepukan mama saya itu membuat saya itu sadar bahwa it's still okay, Yan. Tenang aja, semua akan sembuh, semua akan baik. Mama ada di sini. Dan itu yang perlu kita bangun hari ini. Ya, nah firman Tuhan katakan di Ibrani 4 ayat 1 sampai 11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Yuk kita katakan sama-sama, masih berlaku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka.
Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Yuk kita sama-sama hari ini. Saya mau dengar 1, 2, 3. Ini, hari ini. Tuhan menetapkan suatu hari yaitu hari ini. It's present. Saudara bisa sebut hari ini untuk besok pada waktu saudara menjalani hari. Katakan hari ini, saat ini. Ya. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh. Bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ini ada satu bagian yang terakhir penulis Ibrani katakan, karena itu hendaklah kita berusaha. Berusaha. Ini adalah satu hal yang perlu kita lakukan, saudara. Ya, inilah bagian yang perlu kita kerjakan sebetulnya. Ya, firman Tuhan katakan di ayat 1. Jadi perhentian itu bicara tentang sabat, istirahat di dalam Tuhan. Ini bukan tentang hari Sabtu, bukan tentang tanggal, bukan juga tentang waktu. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, Sabat itu terbuka bagi setiap orang setiap saat. Dan itu tersedia buat kita yang percaya kepadanya. Ya. Nah, ayat 1 katakan sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, ada satu janji di sini. It's a promise. Atau janji tentang rest, tentang istirahat di dalam Tuhan buat jiwa kita. Janji ini tersedia buat kita semua yang percaya dalam Kristus. Ya. Dan itu masih berlaku sampai saat ini. Ya. Nah, firman Tuhan katakan di situ, hendaklah kita waspada, janganlah sampai ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Wow, ini kok bicara kata ketinggalan, gak enak banget ketinggalan ya. Ya ketinggalan kereta, ketinggalan apapun gak enak rasanya kayak pros gitu. Tapi firman Tuhan katakan hati-hati, jangan sampai kamu ketinggalan. Ini satu janji yang betul-betul tersedia buat kita semua di sini. Satu kabar kesukaan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya saya akan bacakan bagus sekali. Now the promise of entering into God's rest is still for us today. So we must be extremely careful to ensure. Extremely careful to ensure. Jadi artinya ekstrim dengan sungguh-sungguh berhati-hati untuk memastikan. Kita semua punya bagian untuk memastikan buat diri kita masing-masing. Ya, that we all embrace the fullness of that promise. Bahwa kita itu bisa memeluk, bukan hanya tahu. Ini doa saya untuk kita semua pada waktu kita keluar dari tempat ini. Ini bukan hanya sekedar, saya tahu firman-Nya hari ini bagus, bla 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 bla. Tapi saya rindu sekali untuk kita itu bisa memeluknya. Ya. Dan firman Tuhan katakan, and not fail to experience it. Tidak gagal untuk mengalaminya. Ya. Peluk
dan mengalaminya. Saudara, ayat 2 dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, ini ada satu hal. Kenapa seorang itu bisa ketinggalan dan tidak mengalami ini? Satu istirahat damai di dalam jiwanya, di dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh oleh iman. Kita semua punya iman, saudara. Tapi kita tidak berusaha untuk setiap hari membuat iman kita itu bertumbuh. Bertumbuh oleh apa? Oleh firman, merenungkan firman Tuhan. Kita lebih banyak merenungkan hal-hal yang buruk dari dunia ini. Kita lebih banyak lihat TikTok, lihat medsos dan segala macam dengan segala kejadian di seluruh dunia. Sehingga apa yang masuk dalam pikiran kita itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Ya, nah saya mau sampaikan di sini ada mungkin satu analogi seperti ini. Saudara semua tahu mungkin kalau di bandara, ya, pada waktu kita selesai dari imigrasi itu ada satu eskalator yang panjang sekali, ya, karena masuk ke pintu gate sebelum take off itu, wah, jauh sekali, ya. Dan kadang-kadang kita bawa kabin, tas, bawa rangsel, betul. Dan disediakan satu jalan namanya eskalator. Eskalator tidak naik dan tidak turun, tapi flat, rata. Nah, saudara, saya mau membayangkan sebenarnya hidup di dalam Kristus itu sebetulnya ada eskalator itu. Ini analogi lah ya, analogi. Eskalator yang tersedia dan itu berjalan. Pada waktu kita berjalan membawa tas dan membawa rangsel, dan di depan kita ada eskalator yang berjalan, kita punya pilihan. Saya mau naik ke eskalator itu atau saya mau jalan kaki, manual. Ya. Nah, ikut Kristus itu selalu setiap hari kita masuk dalam pilihan untuk apakah saya mau ikut cara Tuhan atau kita mau ikut cara kita sendiri. Bilang saya mau ikut Tuhan, tapi cara kita memutuskan, cara kita untuk melakukan segala sesuatu, semua berdasarkan ego kita, berdasarkan apa yang saya mau, pakai cara kita. Ya. Wajar, ujung akhirnya yang satu yang pakai eskalator, betul, dua-duanya akan sampai ke tujuan. Sampai. Tapi di dalam perjalanannya yang pakai eskalator berjalan itu akan bisa menikmati dan akan bisa melihat kemurahan, kebaikan, dan ada rest. Betul? Tapi bayangkan di sebelahnya berjalan. Ya berjalan, tapi mereka tidak mengalami satu bagian yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita memilih untuk naik di eskalator itu, oke, saya percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak mempercayakan barang-barang kita untuk ditaruh di atas eskalator itu juga sama. Saya sering begitu anxious, panik saat mau naik pesawat. Apalagi udah kedengeran, wah sebentar lagi udah mau naik, udah mau take off. Saya kadang-kadang naik atas eskalator itu, tapi rangselnya itu masih saya pikul. Gak tahu, ini saya aja atau saudara juga begitu. Rangsel itu masih saya pikul. Saya ingat istri saya pernah bilang, Yan taro. Saya masih, enggak, kayaknya saya pengen, kok taro repot atau segala macam. Tapi kok panjang juga ya, lama-lama capek. Akhirnya saya pikir, oh ya saya taro. Nah, di dalam satu perjalanan hidup bersama dengan Kristus, saudara, kita perlu selalu ingat bahwa percaya dengan mempercayakan itu berbeda sekali. Saya percaya bahwa eskalator itu akan sampai ke tujuan. Gak mungkin akan salah jalan. Ya. Tapi di dalam perjalanannya saya tidak mempercayakan beban-beban hidup saya, pergumulan saya kepada eskalator itu. Biasanya masih pikul sendiri. Ya. Nah, saudara, itulah believe and trust. Kita believe God. Tapi do we trust Him? Trust itu bicara mempercayakan, itu satu pertumbuhan, saudara. Mempercayakan itu satu pertumbuhan iman. Itu yang penulis kitab Ibrani katakan. Banyak yang tidak bertumbuh oleh iman dengan mereka mendengarnya karena tidak belajar setiap hari untuk mempercayakan kepada Tuhan dan tidak mulai
belajar semakin mengenal Tuhan, semakin melepaskan keinginan untuk mengendalikan hidupnya. Ya, saudara, ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi keras hati itu bicara tentang, bukan hanya sekedar bicara tentang menolak Tuhan, tapi bicara tentang saya mau dengan cara saya. Saya mau mengandalkan diri saya sendiri. Saya mau pikul beban ini dengan saya sendiri. Dan memilih untuk melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Ya. Setiap pagi saya ajak kita semua di sini untuk belajar berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan setiap pagi. Tuhan sertai aku. Aku serahkan semua Tuhan, hidupku, keluargaku kepadamu. Aku angkat semua Tuhan, aku tahu bahwa di tangan-Mu lah semua akan menjadi lebih baik dibandingkan di tanganku sendiri. Ya, Oke. Nah, mengalami sabat, istirahat di dalam Tuhan, itu membawa kita untuk melangkah tiap hari di dalam ritme dan nada yang sama dengan ritme Allah sewaktu Ia menciptakan dunia ini. Itu yang kitab Ibrani tadi katakan. Saya ulangi, saat kita menikmati istirahat di dalam Tuhan setiap saat, itu kita tuh sedang melangkah di eskalator tadi, di langkah yang sama, ritme yang sama dengan ritme Allah saat Dia menciptakan dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan di Kejadian 2 ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, Allah bersuka saat melihat segala apa yang diciptakannya itu sempurna, indah dan baik. Dan Dia mau membagikan sukacita itu buat kita semua sebetulnya. Dan itu benar-benar terjadi sempurna saat Kristus di kayu salib. Dan Kristus mengatakan, sudah selesai. Yang tadinya istirahat milik Allah, itu menjadi milik kita semua. Melalui karya salib itulah sebetulnya kita bisa masuk ke dalam firman ini. Karena di dalam salib itulah sebetulnya saat Dia mengatakan sudah selesai. Saudara, yang saya dapatkan ini memang tidak ada ajaran teologinya. Jadi mungkin nanti perlu tanya sama yang belajar teologi. Tapi saya percaya untuk diri saya. Ya, dan saya mau sharing buat saudara bahwa nasib kita semua yang percaya pada Yesus itu ditulis ulang. Di redestined, diperbaharui. Ya. Saya ingat firman-Nya di Yohanes 1 ayat 11-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ini bagus sekali. Saudara perhatikannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi perhatikan. Semua orang yang menerimanya, yang menerima Kristus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Gak berhenti sampai di situ. Ya. Yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Kita semua ada orang-orang yang percaya di dalam nama Kristus, Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Wow. Apa saudara lihat ini ada satu transformasi? Ya, nggak tahu ini saudara nggak sih dengan ini. Tapi saudara lihat nggak bahwa pada waktu kita percaya kepada Kristus dan menerimanya, ya kita itu ditransform, diubahkan. Itu yang Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Artinya apa? Nasib hidup kita, perjalanan hidup kita itu sepenuhnya itu menjadi kehendak Allah. Bukan lagi kehendak laki-laki.
Oh, saya ada di sini karena papa saya, maaf, dia mencintai mama saya dan kemudian mereka melakukan hubungan yang kemudian lahirlah saya. Bahkan firman Tuhan katakan di sini, bukan oleh darah dan daging. Bayangkan. Tapi oleh kehendak Allah. Coba renungkan ini. Saudara hari ini ada di sini. Dan dalam hidup kekristenan kita, apa kita sadar bahwa ini semua Tuhan yang sedang melakukannya? Tuhan yang punya kehendak. Kita bisa bilang bahwa saya datang ke dunia ini karena satu keadaan yang buruk. Saya lahir, saya nggak tahu orang tua saya siapa. Atau bahkan kita bisa bilang bahwa saya memang tidak diterima oleh orang tua saya. Saya nggak tahu saya lahir ke dunia ini untuk apa. Saya sepertinya ada di dunia ini tidak ada gunanya. Tapi apa sudah tahu pada waktu saudara menerima Kristus, ya, saudara ada di dunia ini bukan karena kehendak saudara, bukan kehendak Allah. Ada transformasi di sini, ya. Dan saya mau sampaikan ini buat kita semua di sini, untuk kita semua mengerti bahwa ini pekerjaan Kristus kayu salib itu bukan satu pekerjaan yang simple, sederhana. Ya, saat dia bilang sudah selesai, itu betul-betul ya. Dan terjadilah gempa bumi dan segala macam itu benar-benar terjadi satu goncangan yang luar biasa. Di dalam alam roh, di dalam alam semesta ini. Dan itu transformasi semua hal. Ya. Itu penjarahan terbesar ya yang iblis alami itu hari itu. Kalau iblis punya toko, punya lapak, itu dijarah habis hari itu. Bangkrut. Ya, karena Kristus itu lakukan satu pekerjaan yang luar biasa hari itu. Ya, semua destiny diganti, semua kisah hidup diubah, semua tujuan hidup diperbaharui. Itu semua yang terjadi saat Kristus mati kayu salib. Luar biasa sekali. Nah, jadi ada kesamaan sebetulnya antara istirahat yang Allah sediakan dengan istirahat kita di dalam Tuhan. Istirahat dalam Tuhan itu bukan berhenti dari pekerjaan baik. Ya, karena firman Tuhan kata ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, kadang kita menganalogi, berarti saya berhenti bekerja. Tidak seperti itu. Ya, istirahat dalam Tuhan itu bukan kita berhenti dari melakukan pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Juga bukan dalam hanya keadaan-keadaan yang baik saja. Tapi istirahat di dalam Tuhan itu artinya apa? Artinya kita menyerahkan sepenuhnya keinginan kita untuk mengendalikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, PR terbesar dalam hidup saya nggak tahu saudara, tapi sebenarnya saya selalu orang yang paling suka untuk mengendalikan segala sesuatu. Saya sulit sekali untuk menerima sesuatu yang gak jelas. Seakan-akan semuanya harus saya bisa atur, saya bisa kendalikan. Ya. Dan itulah sebetulnya yang membuat hidup saya tidak pernah mengalami apa artinya istirahat di dalam Tuhan. Anak pun saya mau kendalikan, ke depan anak saya menjadi apapun saya harus kendalikan. Istri saya menjadi istri yang seperti apapun, saya pernah mencoba mengendalikannya, tapi ternyata tidak berhasil. Terjadi kekacauan saudara di rumah. Ya, kalau anak dikendalikan masih bisa, tapi akhirnya kacau juga ujungnya. Dan setelah saya belajar untuk mempercayakan kepada Tuhan, ya, dan udah, karena saya lelah, sebenarnya saya mempercayai kepada Tuhan itu karena saya lelah, saudara. Lelah dengan konflik, lelah dengan keributan gitu. Akhirnya Tuhan mengajarkan saya, ya sudah kamu udah capean, ya udah saya nanti serahin aja lah. saya menyerah. Orang ya give up, menyerah, dan saya serahkan pada Tuhan. Dan saya melihat bahwa semua lebih baik. Ada damai, saya nggak perlu bertegang leher lagi untuk menunjukkan, iya saya yang paling benar, kamu kenapa gini. Itu saya menjelaskan, saya nggak bisa terima. Enggak, harusnya gini. Wah, dengan emosi, dengan tegang leher, tensi mungkin naik, segala macam sakit di dalam tubuh saya, jiwa saya. Belajar mengendalikan itu artinya masuk ke dalam rest. Kenapa kita bisa belajar untuk melepaskan kendali dalam hidup kita itu masuk ke dalam rest? Itu karena kita sedang percaya pada karya kesempurnaan salib Kristus. Selesai dan Dia telah mengangkat kita menjadi anaknya dan hidup kita itu menjadi miliknya.
saudara bawa tas hari ini, itu dalam itu milik saudara. Saudara akan pertahankan nggak untuk gak diambil orang? Bu Lucy tasnya gede banget. Ya, diambil sama Linse. Dipanggil gak Linsenya sama ibu? Kenapa dipanggil? Ambil dari saya, betul. Betul. Itu cuma tas. Kalau hidup kita milik Kristus, apakah bisa seenaknya diambil? Dan Tuhan diam saja? Tidak. Dia Allah yang akan mengejar, betul, dan dia Allah yang akan memastikan bahwa itu kembali. Ya. Di dalam beristirahat dalam Tuhan kita juga belajar untuk tidak selalu akhirnya bertanya kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Semua sepertinya harus ada jawabannya. Kenapa saya menderita hidup seperti sekarang? Kenapa saya selalu gagal usaha? Kenapa saya gini? Semua cari jawabannya. Akhirnya emosi yang tidak stabil, semakin nggak terima dengan keadaan. Dia bisa berdamai dengan diri sendiri, dia bisa berdamai dengan orang lain, apalagi dengan kompetitor kita. Dia bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, kita kecewa dengan banyak hal. Ya, ada kegeraman dalam hati. Itulah yang firman Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Please jangan keraskan hatimu. Ya, saya mau satu cerita aja supaya tidak membosankan. Waktu puasa liburan, beberapa waktu, udah cukup lama waktu anak masih kecil. Saya ingat sekali, saya itu tipe orang yang gampang sekali geram. Ya, jadi kalau udah sesuatu gak cocok dengan apa yang saya suka, saya itu langsung gak suka aja gitu. Dan saya itu orang yang menunjukkan kepada istri saya bahwa ini tuh saya tuh gak suka gitu. Nah, saya ingat sekali waktu itu kita kumpul semua masa liburan, ada mertua datang dan kita ada rencana malam itu makan bersama di luar. Dan singkatnya siangnya terjadilah sesuatu, konflik atau apa, dan kemudian saya geram. Dan saya mau menunjukkan kepada istri saya terutama bahwa I'm not fine. Saya tidak baik-baik saja. Dan saya mogok lah singkatnya. Kalau anak kecil itu, kalian tahu kalau lihat di supermarket itu kalau nggak dikasih mainan itu seperti di pojok. Gak tahu lah gitu, ini anak kok gini gitu loh. Teriak, nangis gitu. Jadi, tapi saya orang dewasa, saya nggak begitu saudara. Enggak. Saya cuman geramnya ya sudah. Pokoknya sore dijak pergi makan, apa aja saya mungkin. Saya cerita gini, istri saya mungkin ingat momen-momen itu, saya nggak tahu, dan mukanya dia ingat. Tapi saya itu langsung bilang, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ikut. Saya mau pergi sendiri. Ya, betul, saya pergi sendiri. Istri saya masih WA, waktu itu belum ada WA kayaknya, saya lupa ya. Tapi dia tanya, Yan, kita kumpul makan yuk, seneng, enak loh makanannya. Saya masih baik. Nggak, saya nggak mau. Itu namanya kekerasan hati, saudara. Karena pride, ya saya kok beginiin. Ya rugi siapa? Siapa yang rugi? Ya, saya. Untungnya sebelum mereka selesai, saya bertobat saudara. Saya sadar, saya perutnya lapar juga. Saya pikir, saya enak juga makan bareng mereka ya daripada saya makan sendiri. Dan saya cukup rendah hati saudara untuk saya datang ke tempat makan itu. Pada sebelumnya saya bilang, tidak mau. Saya datang dan istri saya begitu baik, sangat lembut hatinya dan dia nggak tanya. Loh katanya mau makan di luar. Kayaknya kalau istri saya ngomong itu saya keluar lagi mungkin. Tapi istri saya enggak, puji Tuhan. Dia cuma, oh iya ayo duduk. Dan kursinya sudah ada, jadi saya duduk dengan diterima. Dan akhirnya reconcile myself beberapa menit gitu ya. Makan di depan meja sepertinya saya tidak bisa menikmati sampai akhirnya setelah saya lapar, sejam kemudian saya makan semuanya. Saudara, kekerasan hati itu kita nggak berdamai dengan diri kita, nggak berdamai dengan orang lain, nggak berdamai dengan Tuhan. Itu siapa sih yang rugi sebetulnya? Siapa? Kita kan? Nah, itulah yang Tuhan bilang. Kabar kesukaan, ayo jangan keraskan hatimu. Be humble aja sih. Kenapa sih? Gak mau belajar untuk rendah hati. Kenapa sih gak belajar untuk menjadi lembut hatinya gitu. Itu ternyata tidak mudah ya. Bagi saya, jadi mungkin bagi beberapa dari saudara di sini. Oke, nah. Dalam bekerja atau melayani, kita itu bisa beristirahat di dalam Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan, kita sama-sama katakan dipersiapkan
1, 2, 3. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu ternyata bukan sekedar bicara profesi, bukan sekedar bicara income yang kita dapat. Bukan sekedar juga bicara tentang status, jabatan. Tapi bicara tentang bagaimana kita menjalaninya. Pada waktu kita menjalaninya dengan satu keadaan jiwa yang istirahat di dalam Tuhan, di mana kita tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan saya mau menjalaninya. Kalaupun ini gagal, kalaupun ini berhasil, saya tahu Tuhan yang telah menetapkan dan menentukan ya jalan yang harus saya jalani. Ya, sehingga pada waktu kita mengalami kegagalan, kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai di dalam pekerjaan pelayanan kita tidak jatuh, tergeletak dan hancur. Kita bisa kecewa, kita bisa sedih. Kita bisa belajar sesuatu untuk kita berubah, tetapi itu tidak menghancurkan diri kita. Kenapa? Karena itu tidak lagi menjatuhkan nilai keberhargaan kita, identitas kita di dalam Tuhan. Banyak orang yang menaruh identitas keberhargaan dalam keberhasilan pekerjaannya. Banyak orang yang menaruh keberhargaan dirinya di dalam kesuksesan, berapa banyak duit yang bisa dia terima. Atau bahkan dalam gereja yang menaruh keberhargaannya di dalam pelayanannya, seberapa besar orang akan melihat pelayanan saya, seberapa banyak anggota komsel saya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, itu bukan pekerjaan yang baik, saudara. Kelihatannya baik, tapi itu pekerjaan yang tidak baik sebetulnya. Kenapa? Karena kita sedang menaruh keberhargaan kita bukan di dalam kesempurnaan karya salib Kristus dalam hidup kita. Bahwa kita itu sudah berharga. Kita itu sudah berkenan. Bahkan di dalam kegagalan, tidak berhasil hidup kita. Di dalam income yang sedang menurun. Kita tahu bahwa saya tetap berharga. Saya tetap dikasihi. Saya tetap berkenan. Ini bukan tentang Tuhan sedang marah sama saya. Makanya dia membuat saya susah hari ini. Atau membuat saya menjadi tidak berhasil. Ya, tapi kita cukup menjadi orang yang pada waktu mengalami kegagalan, tidak berhasil, kita mereview, melihat. Oke, hal apa ya? Oh, mungkin saya perlu begini, saya perlu begini. Tapi titik, selesai. Tidak nyambung ke, wah memang nasib saya gak bagus. Ya, saya memang gak pernah beruntung. Tuhan itu tidak berpihak kepada saya. Mulai nyambung. Tuhan itu tidak memberkati saya seperti si A, si B, dan segala macam. Tidak seperti itu. Ya, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang kita tahu persis bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkannya dan Dia ada di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Oke? Nah, poin yang berikutnya, di dalam penderitaan atau kesulitan hidup pun kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Ya, nah ini saya dapatkan bagian ini itu pada waktu 2 minggu lalu di Berean Community, ya. Bagus sekali waktu itu Pastor Yosef sampaikan, jadi saya pikir saya izin sama beliau, boleh nggak dimasukkan? Oh silakan, dengan senang hati, oke saya masukkan. Tapi ini satu hal yang bagus sekali, saya pengen kita semua mengerti sudut pandang yang lebih benar saat kita melihat penderitaan, melihat mungkin bencana alam, melihat kesulitan hidup, kegagalan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu melihat dengan benar, karena pada waktu kita melihat dengan benar, kita akan bisa menjalani kesulitan hidup kita itu dengan lebih kuat, dengan lebih benar, dengan lebih penuh pengharapan. Ya. Nah, firman Tuhan katakan di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Api siksaan datang kepada saya. Ini api siksaan Petrus bilang itu ya, benar-benar api saudara. Itu bukan api-apian yang api siksaan itu analogi atau perumpamaan. Ini mungkin bisa dari api, benar-benar api gitu. Disiksa di dalam api karena mereka pada waktu itu percaya pada Kristus itu betul-betul mengalami siksaan. Tapi Petrus bilang jangan kamu heran gitu. Akan nyala api siksaan yang kamu alami. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah, aduh ada apa? Kenapa saya mengalami seperti ini? Ya, kayak syok banget.
kayak hancur sekali gitu. Karena mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam hidup. Sebaliknya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah ini yang perlu kita pastikan. Kalau kita menderita karena kita pengacau, kita bikin ulah karena kesalahan kita sendiri. Ya maklum lah ya. Kita perlu bertobat, kita perlu berubah. Itu benar. Ya. Tapi ada juga beberapa hal kita mengalami kesulitan hidup. Penderitaan itu setelah kita selidiki ternyata saya gak apapun yang salah gitu. Tapi itu terjadi saudara. Dan itu juga terjadi buat orang-orang Kristen juga. Buat kita juga. Dia sedih banget kalau ada di medsos. Pada waktu terjadi suatu bencana alam yang besar. Saya tahu orang Kristen pasti yang bikin kontennya. Bilang bahwa Tuhan sedang murka kepada orang-orang sombong. Ya, dihabisi semua. Kamu awal videonya itu ada yang wah menderita gitu ya. Mas bertobat gini selama. Saya pikir apakah gak sadar bahwa itu juga mengenai juga orang-orang percaya gitu sebetulnya. Ya, dan kita mau jadi orang Kristen yang betul-betul mengerti bahwa tidak semua penderitaan kesulitan hidup itu kita bisa cari sebabnya apa. Saudara, ya, enggak. Jangan teruskan. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, kita sudah melakukan semua dengan benar, dengan cara Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, tapi kita tetap menderita, kita tetap sakit. Kalau kita sakit karena kita terlalu banyak makan yang sembarangan, kemudian kita nyalahin Tuhan lagi, Tuhan sedang marah sama saya. Menurut saya itu kurang dewasa ya. Kita perlu mikir, oh makan saya harus berubah nih sekarang. Gaya hidup saya perlu berubah. Tapi kalau kita sudah menjaga diri kita dengan baik, masih ada sakit. Ya, coba berhentilah untuk terus mencari kenapa. Ini apa Tuhan mungkin sedang marah sama saya? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Ya, oke. Karena firman Tuhan katakan di sini, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Dalam bahasa Inggrisnya saya suka di 1 Petrus 4 ayat 14. If you are insulted because of the name of Christ, you are greatly blessed because the Spirit of glory and power, who is the Spirit of God, rest upon you. Rest upon you. Di dalam kesulitan pun Roh Allah itu bisa rest, beristirahat, tinggal di dalam kita. Kita itu bisa menemukan istirahat bahkan di dalam masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa sulit. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah menang dari ini. Saya juga sedang dalam proses dan selalu akan proses dan selalu akan bertumbuh. Sama seperti kita semua di sini, kita harus bertumbuh terus, ya, terus bertumbuh untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul semakin mengenal Dia, semakin menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa memahami penderitaan karena dosa atau kesalahan kita sendiri. Tapi bagaimana penderitaan yang terjadi setelah diselidiki ternyata tak ada kaitannya dengan dosa atau kesalahan kita. Dalam hal ini di manakah Allah? Ya, nah saya pengen sebentar istri saya bujukin untuk dia ngasih satu kesaksian sesuatu singkat mungkin 5 menit. Ya saya minta istri saya untuk bisa menyampaikan sesuatu sebentar. Ya. Supaya nggak bosan ya saya terus yang sampaikan. Ya, oke. Pandiariji, Pomebaran Bab, now Marap, Pilanapan, Video tetap lah. Mana? Iya. Dan kan kok nangani kian tebian nanti kian terata imarekta dan kiri sama mentak tebili polter tidak. Ya, tidak pernikahan. Semua orang mengalami proses hidup masing-masing dan saya percaya Tuhan tuh ada di situ. Nah, saya merasa
ada masa-masa di dalam pernikahan merasa berat sekali. Kenapa ya kok sikapnya begini banget gitu. Dan itu membuat saya mereflek gitu. Tuhan apa saya salah? Saya melangkah tuh dulu salah. Dan saya ingat lagi gitu dan enggak, saya enggak salah. Saya dulu berdoa kok. Saya berpuasa untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan bener enggak? Dan firman yang saya dapatkan pada saat saya dulu itu memastikan itu menguatkan saya untuk memegang gitu bahwa Tuhan tuh punya rencana untuk pernikahan kami gitu. Nah, cuman pada saat menjalaninya, ya ada hal-hal yang saya nggak ngerti gitu. Kayaknya wajar gitu ini terjadi, umpamanya dia keras, dia otoriter. Hal-hal yang dilakukan kalau ditegur bukannya menerima tapi malah menyalahkan saya. Jadi kayak nggak habis-habis gitu. Nah, saya melihat sampai satu titik saya cuman Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Pada saat dia minta maaf, saya ampuni, selesai. Dia ini selesai. Jadi saya nggak mau perpanjang dan itu terus berlanjut. Dan ternyata mungkin sebenarnya secara tubuh atau jiwa, mungkin sebenarnya saya tertekan tapi saya sampai sudah tidak menyadari ya. Karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada saat menjalaninya. Dan akhirnya ada satu titik gitu ya. Ya mungkin masa itu bukan masa yang enak gitu. Tapi suami saya mengalami anxiety dan itu membuat dia baru mengenali dirinya gitu. Ternyata selama ini dia pun tidak mengenali dirinya apalagi saya. Jadi itu terjadi gitu dan itu sangat berat pada saat dilewati. Dan saya bersyukur Tuhan menuntun semuanya sehingga dia menemukan bahwa ada luka-luka emosi yang perlu dipulihkan. Sehingga saya mengerti gitu, oh ternyata dia merespon seperti itu karena hal-hal yang belum selesai itu membuat dia merespon yang salah ke saya gitu. Dan itu membuat saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memulihkan semuanya. Dan akhirnya suami saya pun bisa mengerti dan memahami dan kami mengalami satu stage pemulihan yang Tuhan bukakan sehingga kami bisa memiliki rasa damai, rasa tenang. Saya ingat banget gitu ya, pada saat dulu tuh kayaknya tuh dalam keadaan seperti tertekan, takut gitu. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Itu maksudnya takutnya malah sama pasangan gitu ya. Iya, dan sekarang tuh betul-betul itu tidak ada lagi gitu dan saya sempat bertanya, Tuhan, why? Kenapa gitu ini terjadi? Dan hal-hal yang dilakukan di luar itu berbeda sama yang di dalam ya. Kalau di dalam tuh bisa sulit sekali gitu untuk berkomunikasi, tapi kalau di luar sepertinya tidak ada masalah gitu dan itu yang kami hadapi dan mungkin saya berani menyaksikan ini karena saya percaya gitu bahwa Tuhan punya rencana gitu dan bukan cuma saya yang melihat tapi anak-anak kami juga mengalami dan Tuhan tuh mau memulihkan setiap kita gitu dan saya bersyukur sekali pada saat Tuhan menegur, Tuhan memberikan hal yang membukakan, suami saya pun mau bekerja sama dengan Tuhan. Dia mau merendahkan hati dan mulai ada perubahan. Karena saya percaya bahwa itu harus dua belah pihak untuk bisa mengalami pemulihan dan saya bersyukur sekali gitu bahwa apa yang kita percaya Tuhan kerjakan, semua hal yang Tuhan janjikan itu tuh sungguh bisa terjadi kalau kita tuh mempercayakan. Saya melihat kenapa suami saya bisa sampai anxiety. Saya percaya gitu bahwa Tuhan tuh mau yang terbaik bahkan di saat kita dua-dua sama sekali nggak sadar gitu what's happening gitu. Tapi Tuhan memberikan itu dan pada saat menjalannya sangat berat gitu, sangat susah. Tapi pada saat semuanya sudah dilewati, betul gitu Tuhan tuh mau menyatakan bahwa dia tuh melakukan sesuatu dan kami bersyukur sekali gitu untuk sekarang kami bisa melayani dalam keadaan dari dulu sebenarnya udah melayani bersama gitu. Tapi pada saat sekarang kami melayani, sungguh kami melayani dalam keadaan yang
jauh dipulihkan Tuhan. Kami bisa melihat gitu bahwa wow, ini sungguh pekerjaan Tuhan dan Tuhan tuh mengerjakan untuk kita yang percaya dan menaruhkan iman kita sama Tuhan. Tuhan tuh menolong. Satu ayat ya saya pengen membagikan yang pada saat saya merenungkan kesaksian ini. Satu ayat yang saya selalu ingat waktu dulu, Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saat itu nggak tahu gitu. Karena kami benar-benar nggak tahu. Ada satu kejadian yang membuat saya ini, ada satu orang yang menanyakan saya, kamu gimana? Itu saya baru realize gitu bahwa oh iya ya, selama ini saya tuh udah nggak tahu apa yang saya rasa gitu. Saya cuma menjalani hidup aja, melakukan apa yang Tuhan mau, that's all gitu. Tapi betul-betul semua hilang dan Tuhan memulihkan semuanya sehingga betul gitu, kecaplah dan lihatlah. Itu Tuhan kasih buat kita semua yang percaya dan mau terus berjalan dan kita mau menjadi taat dan betul gitu. Tidak salah gitu apa yang Dia janjikan tuh pasti akan ditepati. Amin. Amin. Makasih. Saya beruntung ya punya istri seperti istri saya ini. Saya sangat bersyukur gitu. Nggak tahu ya, ini bukan salah satu, mungkin satu-satunya hal yang terbaik yang saya bisa miliki di dunia ini gitu. Selain Tuhan. Saudara juga bisa melihat bahwa pasangan saudara itu adalah hadiah terbaik buat saudara ya. Mereka itu bukan musuh, bukan. Ya, mereka itu bukan samsak tinju, bukan. Mereka itu juga bukan tempat sampah yang kita bisa buang sampah sembarangan, bukan. Mereka itu sehati sama kita. Mereka itu mengasihi kita gitu. Karena kalau kita ngalamin sesuatu yang sulit, kadang kita ngerasa bahwa istri saya itu atau suami saya itu tidak mengasihi saya, tidak bersama saya gitu. Itu tipuan gitu. Karena sebenarnya pasangan kita lah orang yang betul-betul memberi hidupnya. Bayangkan kalau saudara sudah menikah puluhan tahun. Bagaimana mungkin orang di sebelah saudara itu tidak mengasihi saudara. Sedangkan dia masa mudanya habis semuanya untuk bersama saudara. Coba lihat kanan kirinya kalau ada suami istrinya, lihat. Ya, dia itu memberikan hidupnya semuanya seutuhnya, masa-masa produktif, masa-masa kegemilangannya untuk bersama saudara. Ya, disakiti, dipuji, dihina apa tetap ada bersama saudara. Bagaimana mungkin sih kalau dia tidak mengasihi saudara dan dia mau melakukan puluhan tahun bersama dengan saudara. Ya. Jadi kembali bahwa penderitaan itu bukan satu alat ya yang dipakai untuk memproses seseorang untuk menaikkan level iman. Kalaupun gak lewat penderitaan itu berarti imannya turun. Gak seperti itu saudara sebetulnya. Betul penderitaan kesulitan itu kita bisa pakai untuk kita merefleksikan ada kesalahan enggak dalam hidup kita. Tapi itu bukan satu proses yang Tuhan sengaja pakai untuk memurnikan saudara dan saya. Itu hanya satu kondisi saudara yang perlu kita jalani. Dan Tuhan ada di sana. Jadi yang paling penting saat saudara menjalaninya, saudara itu memastikan aja bahwa He is with me. Saya tahu bahwa dia ada bersama dengan saya. Gak perlu cari kenapa. Tuhan mungkin sedang mau lihat dari surga. Ayo buktikan Yan, kamu bisa sampai level ini nih. Alah segitu jatuh, gitu aja. Nangis-nangis, ayo bangkit dong bang. Tidak seperti itu. Gak seperti itu. Ya, iman ini bagus banget. Apa yang saya dapat 2 minggu lalu itu di Berean Community, bahwa iman itu sudah ada dalam diri saudara dan saya. Itu seperti lilin. Lilin yang kalau terang itu sepertinya tidak terlalu kelihatan. Tapi saat kondisi gelap, lilin itu akan menyala. Nah, iman itu akan diteguhkan dan akan dinyatakan di dalam penderitaan yang kita jalani. Ya. Nah, kalau kita masuk terjebak kepada iman itu sebagai penderitaan itu sebagai alat untuk mendevelop atau untuk memproses kita menjadi lebih punya iman dan lain sebagainya, kita akan masuk ke ekstrim yang salah nanti.
Yang satu ekstrimnya doktrin penderitaan. Saya sebut nama doktrin penderitaan. Ini nggak ada sih, nggak tahu pasti nggak ada. Tapi doktrin penderitaan itu begini. Saya ada orang yang paling tinggi imannya karena saya melewati penderitaan yang paling berat dalam hidup. Ada orang yang pernah bilang saya itu sedang diproses Tuhan karena saya sedang melewati masa-masa berat seperti Ayub. Ada, saya dengar orang ngomong begitu loh. Aduh, saya kaget. Saya nggak mau ngomong begitu karena saudara, kalau saudara benar-benar baca Ayub, aduh Tuhan tolong jauhkan itu dari saya sudah nggak mau. Udah. Ampun Tuhan tolong itu. Tapi dia bisa nyebut itu. Dan saudara, lalu apa efek buruknya? Efek buruknya dia akan melihat bahwa orang-orang yang sepertinya kurang menderita hidupnya. Wah, ini mah gak ada iman nih orang. Imannya kecil. Ya, langsung, ya itu. Dia apatis dengan orang-orang yang tanda petik diberkati, tanda petik mendapatkan kemurahan Tuhan. Pahit. Yang keluar itu apa? Kekristenan yang pahit. Ya, itu bukan yang harus kami miliki di ZB3. Ya. Lalu ekstrem yang satunya, yaitu yang kita sering sebut, doktrin kemakmuran. Kenapa? Karena kita melihat bahwa penderitaan itu ada suatu alat untuk memproses seorang. Jadi kalau orang terus-menerus mengalami penderitaan, kita akan bilang bahwa kamu ada yang salah. Makanya Tuhan terus proses kamu. Ya. Coba iman kamu itu mungkin kurang tinggi atau kurang sungguh-sungguh. Doa kamu gimana? Terakhir. Ya mending ya kalau kita memang kurang berdoa dan kita pikir oh ya memang saya kurang berdoa. Tapi kalau saya rasa sudah doa puasa, saya sudah melakukan semua, dibilang begitu saudara. Rasanya jatuh benar-benar. Udah susah, gak dibangun malah. Saya sedang mengecek kamu nih, coba ya. Kamu kayak ada something yang kurang rohani, kamu nyimpan dosa kah sesuatu? Kamu sama ini gimana ya istri kamu? Semua orang punya dosa, punya kesalahan. Betul? Aduh iya saya sama istri saya memang baru 2 hari yang lalu marah sama dia. Mungkin ini. Udah capek ngadapin penderitaannya, ditambah lagi dengan yang begini-begini. Berat sekali, saudara. Dan saya pikir ini bukan maksud sebetulnya dari apa yang terjadi. Lihat, ini sebagai satu kondisi aja di mana kita memang perlu melewatinya. Dan kita hanya perlu untuk merefleksikan apakah ini karena salah saya atau bukan. Kemudian mulai untuk melihat bahwa memang dunia ini sudah jatuh. Yang sudah tidak lagi sempurna, apalagi kita itu milik Kristus. Kita punya nilai-nilai kebenaran di dalam Kristus. Dan dunia ini membenci Kristus. Jadi ya sudah, memang ada bagian-bagian di mana kita itu tidak disukai orang. Ya, kita tidak melakukan apa yang baik, orang tidak menghargai kita. Kita punya nilai yang berbeda dengan dunia ini. Kita dianggap bodoh, kamu mah kok gini sih caranya usaha. Harusnya begini. Tapi lihatlah ini sebagai bagian dari hidup kita dan firman Tuhan katakan Spirit of God rest upon you. Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Saudara, penderitaan bagi Kristus, bagi Yesus itu bukan proses atau alat untuk menjadikan dia Mesias. Allah Bapa bilang, oke, Yesus kamu lahir, saya mau lihat ya. Ya Allah Bapa dan Yesus itu satu, tapi saya membuat analogi ya. Saya mau lihat Yesus ya. Kamu siap enggak nih menghadapi salib? Kalau kamu lewat salib, aku akan menjadikan kamu, memang kamu sebagai Mesias. Gitu. Penderitaan itu yang Tuhan Yesus jalan itu bukan membuat dia menjadi Mesias. Dia sudah Mesias sebelum menderita. Dia lahir ke dunia pun sudah Mesias, Juru Selamat. Penderitaan yang dialami itu hanya sebagai satu kondisi di mana kemesiasan dia itu dinyatakan. Diteguhkan. Oh iya, dia itu memang Juru Selamat. Ya. Kita itu sudah menjadi anak. Bahkan sebelum kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Yang dikasihi, yang berkenan oleh karya salib Kristus. Ya. Gak perlu lagi diubah-ubah melalui proses ini lalu kamu akan menjadi lebih anak lagi. Tidak. Ya. Tapi proses penderitaan itu, kesulitan hidup itu ada satu cara atau satu kondisi di mana kita itu akan bisa semakin diteguhkan bahwa kita ini memang anak Allah. Ya. Yang dikasih, yang berkenan. Ya.
Jadi saya mau mendorong kita semua di sini untuk kita menangkap sesuatu hari ini. Supaya kita tidak masuk ke dalam ekstrim yang keliru, ya, bahwa penderitaan, kegagalan itu selalu berbicara tentang ada sesuatu yang salah yang kita perlu perbaiki. Ya, kita perlu untuk tetap punya iman, pengharapan saat kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Ya, dan saya percaya sekali bahwa pada waktu kita punya cara pandang yang benar tentang ini, kita akan menjadi orang-orang yang terus punya pengharapan, percaya bahwa Tuhan itu akan menolong saya. Jiwa kita akan mengalami satu keadaan yang tenang dan percaya bahwa Tuhan itu bersama saya, ada di pihak saya. Pada waktu kita mengalami masa sulit, bukankah itu yang kita butuhkan? Kita membutuhkan bahwa Tuhan ada di pihak saya. Tuhan bersama dengan saya. Betul? Dan itu yang perlu kita miliki saat kita melewati masa-masa yang gak mudah dalam hidup kita. Ya, karya salib Kristus sudah selesai dan kita perlu untuk menerimanya dengan iman. Kita perlu untuk menjalaninya dengan satu kepercayaan kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhanlah yang betul-betul bekerja di dalam segala keadaan. Firman Tuhan katakan ya di Yohanes 9 1-3, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada beberapa hal dan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang sekeliling kita itu tidak ada jawabannya. Tuhan hanya ingin mau menyatakan kemuliaannya. Istri saya minta bersaksi karena dia nggak menceritakan tadi dia baik. Waktu awal-awal pernikahan dia sempat berpikir, ini saya salah pilih orang nggak? Bahkan anak saya pun pernah bilang, saya pernah sharing di sini, Mama kenapa sih menikah sama Papa? Aduh, itu pertanyaan yang menurut saya cukup mendalam ya. Mendalam sekali itu sampai menusuk sebetulnya. Tapi pada waktu saya dengar begitu, alah, saya itu apa sebetulnya? Tapi saya bertanya, bayangkan saudara, lalu kalau istri saya menjalannya dengan pertanyaan seperti itu, ini saya salah ada anak itu, saya pikir itu tidak akan membawa hal yang baik. Dan hari ini saya bersyukur sekali gitu, bahwa Tuhan tetap bekerja. Oke, saya mau tutup dengan satu take action. Ya, maaf ini firmannya cukup panjang, tapi saya ingin memastikan kita semua bisa menangkap ya. Katakan di sini ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh tidak taatan itu juga. Ya, so then we must be eager to experience this faith-rest life, so that no one falls short by following the same pattern of doubt and unbelief. Ya, saya percaya sekali bahwa ini juga bicara tentang kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan saya, Tuhan akan menyembuhkan saya, Tuhan akan, ini bukan bicara tentang apatis saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Tidak, ini bicara tentang tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, itu nomor satu. Dan dari situ kita menjadi punya pengharapan untuk percaya bahwa Dia sedang bekerja dan masih bekerja melalui kejadian ini dalam hidup saya. Oke? Jadi nomor satu, mari kita berusaha masuk ke tempat perhentian Tuhan tiap hari dengan iman supaya kita tidak jatuh. Ya. Kemudian yang kedua, take actionnya, miliki ketaatan dengan tidak mengeraskan hati dan sombong. Ya, ingat tadi ilustrasi yang eskalator itu. Ya. Kemudian yang ketiga, saat alami kegagalan atau penderitaan, refleksikan apakah ada yang salah atau dosa dalam hidup saya. Ya, dan titik sampai di situ. Dan yang keempat, ingatlah bahwa keberhargaan dan identitas siapa kita bukan dari keadaan kita. Bukan dari kegagalan, bukan juga dari keberhasilan, bukan juga dari kemenangan, bukan juga dari kekalahan. Ya, tapi betul-betul dari karya salib Kristus ya di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya mau undang saudara semua bangkit berdiri, kita mau tutup. Makasih Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap perkataan firman-Mu. Biar ini boleh masuk dalam hati kami, termeterai dalam diri kami ya Tuhan.
Setiap kami menjalani setiap keadaan dalam hidup kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tahu bahwa pekerjaan karya salib-Mu itu telah sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada bagian yang memang kami perlu lakukan, di mana kami perlu untuk belajar, untuk berubah, perlu untuk rendah hati, dan perlu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Dan ada bagian juga di mana kami gak selalu mengerti ya Tuhan kenapa ini terjadi. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa mempercayakan semuanya itu Tuhan ke dalam kesempurnaan karya-Mu di kayu salib. Tenanglah jiwa kami Tuhan, dan biarlah kami bisa beroleh istirahat di dalam perhentian-Mu. Karena kami tahu bahwa ini adalah janji yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami gak mau ketinggalan Tuhan, kami mau mengalaminya setiap hari, kami mau menghidupinya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengalaminya. Dan kami bisa tinggal percaya Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat JB3 Tuhan, semua yang hadir pada siang hari ini, juga mereka yang akan mendengar online. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan semua perkataan firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang akan berbicara dengan lebih jelas, dengan lebih clear, hal praktis yang kami bisa lakukan dan kami jalani Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa ya Bapa, supaya kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus Tuhan mengalami Tuhan kehadiran-Mu, mengalami Tuhan penyertaan-Mu, mengalami Tuhan damai dan ketenangan buat jiwa kami Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih sekali lagi, dan aku membawa semua jemaat JB3 apapun yang sedang dialami Tuhan, biarlah Engkau boleh terus Tuhan bekerja dan hadir di dalam kedamaian ketenangan yang Kau berikan. Kami berdoa Bapa untuk semua yang hari ini sedang hati yang tidak damai dengan dirinya, tidak damai dengan orang sekelilingnya, tidak damai dengan Engkau Tuhan, kecewa dengan segala keadaan yang terjadi. Aku berdoa biar firman-Mu itu boleh menjadi kesembuhan, pemulihan Tuhan dalam diri setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari